Kebanyakan orang dan perusahaan sekarang tuh menggunakan cloud storage, entah itu G Drive, OneDrive, atau Anji Drive. Atau sebagainya lah, untuk solusi penyimpanan dan sharing data antar tim atau teman. Pastinya kalian akan terbentur sama storage yang terbatas, biaya bulanan yang mahal, dan pastinya butuh koneksi internet yang cepat. Bayangin gini, kalian sewa brankas untuk taruh barang kalian dan brankasnya ada di Singapura. Kalau kalian mau drop barang, kalian harus bawa barang itu pergi ke Singapura, dan kalau tim kalian mau ambil barang tersebut juga harus pergi ke Singapura dulu baru balik lagi ke Indonesia. Belum lagi kalau kalian harus bayar biaya sewa bulanannya ke yang punya brankas dan kos lagi, buang waktu dan resource. Nah, dengan ini kalian akan punya brankas sendiri dan kalian bisa simpan apapun sebesar apapun, dan kalau penuh kalian tinggal upgrade aja dari sisi storage-nya. Selamanya bisa kalian pakai dan nggak perlu pusing biaya bulanan lagi. Ditambah lagi kalau tim kalian butuh barang yang di brankas ini, kalian tuh seperti punya kurir yang standby dan bisa antar langsung ke tujuan yang kalian mau atau kalian butuh. Jadi butuh one way aja, kurir nggak perlu bolak-balik berangkat dari tempat asal ke tempat tujuan terus balik lagi ke tempat asalnya. Jadi ribet kalau seperti itu. Synology memang sudah sangat dikenal sama produk NAS-nya, tapi sebenarnya yang bikin Synology stand out adalah package center dan ekosistem aplikasinya, karena NAS ini sudah dibekali operating system yang sangat user friendly yang dinamakan Decision Management atau DSM singkatannya. DSM ini menjadi game changer di dunia NAS karena fitur yang dimiliki DSM ini banyak banget. Contohnya kalian bisa organize profile sebanyak apapun untuk kebutuhan akses data dan akses aplikasi di dalam DSM ini. Kolaborasi dokumen dan foto juga bisa banget dengan Synology Photos dan Synology Office. Mau punya bioskop pribadi layaknya Netflix juga itu bisa, dan pastinya dengan koleksi film yang kita suka. Dan yang paling kepake sama kami sekarang adalah surveillance sistemnya. Karena sistem ini bisa organize jaringan CCTV kalian. Nggak peduli mereknya apa, selama terkoneksi ke dalam satu jaringan, manajemen CCTV ini jadi terpusat. Jadi asik banget. Misalnya kalau misalnya gua lagi ada di Bali, jadi gua tuh bisa ngeliat kantor yang ada di Bekasi atau kantor yang ada di Malang. Kita tuh bisa buka akses storage untuk CCTV-nya, jadi bisa dipakai di mana aja. Karena keseluruhan sistem penyimpanan di Malang dan di Bekasi sudah pakai Synology, jadi sudah terintegrasi. Jadi intinya selain tim Malang bisa akses file yang ada di tim Bekasi pun sama bisa akses file yang ada di Malang. Jadinya kita tuh jadi lebih gampang gitu untuk proses transfer file. Kita nggak perlu menunggu upload yang lama banget, karena uploadnya itu kita bisa hitung dari jaringan lokal dan downloadnya itu pakai jaringan yang dari internet provider kita. Terus kita lanjut ke desain. Nah, kalau dari sisi desain sih nggak usah ngomong banyak. Desainnya ini cukup cakep, ada air hole dan fan juga buat sirkulasi udara. Dan NAS ini ada 4 slot HDD, tombol power, USB 3.2 Gen 1, dan LED status indikator. NAS ini juga menyediakan 2 port gigabit LAN untuk mempercepat koneksi dengan menggabungkan 2 provider atau sebagai failover saat satu koneksi terputus. Kalau masih kurang, kita bisa tambahkan lagi 10 gigabit LAN. Tapi ingat, ekosistem network kalian harus mendukung biar 10 gigabit LAN-nya ini bisa kepake full speed. Tapi kalian nggak bisa gabungin dari 10 gigabit LAN dengan 1 gigabit LAN yang ada di dalam NAS-nya yang udah include di dalam boardnya. Biar tambah kencang lagi, kita tambahkan 2 M.2 NVMe di bagian bawah yang bisa dipakai untuk storage tambahan atau caching. Untuk dapur pacunya juga nggak main-main, Synology kasih prosesor dengan 2 core 4 thread. RAM bawaannya 4 GB tapi bisa di-upgrade sampai 32 GB. Memang dengan dapur pacu yang gahar kayak seperti ini diperlukan banget agar NAS bisa berjalan dan mengerjakan berbagai proses dengan lancar. Untuk setupnya juga mudah banget. Menurut kami setup NAS ini kayak daftar sosmed atau simpelnya itu cuma next-next aja. Dan yang pertama mungkin kalian bisa colok dulu, pastikan kecolok dulu powernya dan LAN portnya itu kecolok. Terus buka find.synology.com, ikuti langkahnya aja dan beres tentunya. Kalian nggak akan ketemu settingan yang bikin kalian sampai kalian ke psikolog kayak oknum Gen Z kekinian. Setup yang kami pakai menggunakan 4 harddisk 6TB ditambah 2 keping NVMe SSD 400GB dari Synology juga. Setupnya ini menggunakan SHR, Synology Hybrid RAID. SHR ini adalah suatu konfigurasi penyimpanan yang mengutamakan kecepatan dan keamanan data. Jadi karena data yang akan disimpan ke NAS ini penting, jadi konfigurasi SHR paling cocok buat kami. Untuk NVMe SSD-nya sendiri kami gunakan untuk caching agar kecepatan baca dan tulisnya makin maksimal. Setelah semuanya selesai, kami uji lewat aplikasi benchmark bawaan, mendapatkan hasil read
197 MB per second dan write-nya itu 206 MB per second. Saat kami coba upload file berukuran 17 GB lewat Wi-Fi 5 GHz membutuhkan waktu 3 menit 43 detik dengan kecepatan rata-rata di 80 Mbps. Bandingkan kalau kita upload file ini ke Google Drive. Internet 100 megabit saja kalian membutuhkan waktu 25 menit. Artinya kalian bisa kirim data 7 kali lebih efisien. Kalau begini, nggak ada lagi drama tunggu-tungguan footage atau tunggu-tungguan file dan bikin video deadline itu jadi molor. Ngomongin soal data, pasti kalian akan concern juga soal keamanan datanya. Ternyata Synology sudah memikirkan itu semua. Sistem keamanannya lengkap. Selain dilindungi pakai username dan password tiap user, Synology juga punya firewall, enkripsi, SSL, dan TLS, dan juga bisa mengaktifkan two-factor authentication. Dan juga bisa mengaktifkan two-factor authentication. Security di fisik juga ada. Synology juga kasih kunci pada tiap slot harddisknya serta Kensington lock. Jadi sudah mengecilkan kemungkinan orang kalau misalnya mau ngambil harddisk yang ada di NAS ini atau mau ngambil NAS-nya sekalian digotong gitu kan. Karena kalian bisa pakai Kensington lock-nya. Untuk harganya sendiri kalian bisa beli Synology DS923 Plus dengan harga Rp11.400.000. Harddisknya H3300 itu di Rp3,1 juta. NVMe-nya 400 GB di harga Rp3 juta. Memang agak kelihatan mahal, oke, tapi kita breakdown dulu. Dengan konfigurasi seperti ini, harddisknya itu totalnya 6x4 jadi 24 TB NVMe SSD dan 2 NVMe SSD 400 GB kali 2, totalnya itu Rp29.800.000. Tapi kalau kita subscribe Google Drive 20 TB, kita ambil contoh dari Google Drive aja ya. 20 TB itu per bulannya harganya Rp1.350.000. Dan kalau kalian gunakan sampai 2 tahun, kalian malah udah dapet tuh Synology yang banyak fitur untuk membantu pekerjaan kita. Apalagi NAS ini bisa dijadikan CCTV juga, maksudnya sebagai DVR. Jadi kita nggak perlu beli DVR lagi, sambungin aja ke NAS-nya asal CCTV kalian punya fitur on-fifth. Bisa diakses kayak cloud storage juga, karena kalau kalian punya NAS, berarti kalian punya cloud storage. Kekurangannya paling dari sisi pricing. Memang di mana-mana yang namanya investasi di awal pasti agak mahal ya. Dan itu hal yang wajar. Tapi kalian bisa gunain long term juga kan sebenarnya. Dan yang menarik dari Synology ini, kita bisa beli extended warranty juga. Jadi worry free sebenarnya. Kalau untuk kelebihannya di workflow kita sih bisa sharing file gampang karena punya server sendiri. Bisa dipakai jadi DVR. Terus bisa jadi backup file juga karena setiap file-file yang kita edit, kita simpan di hard disk terus kan kayaknya jadi boros aja, terus casing jadi berat kan. Jadi kita tuh sudah bisa pakai mini PC untuk senterisasi filenya bisa di NAS ini. Terus selain itu bisa kolaborasi Office juga, terus bisa jadi media center, terus bisa kirim email juga sebenarnya. Jadi mirip-mirip kayak Google Workspace lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fitur, sebenarnya itu fiturnya ada banyak banget. Cuman kalau dieksplorasi semua kayaknya bakal jadi panjang banget videonya. Jadi kita sampein yang penting-penting aja menurut studi case yang kita pakai gitu. Oke, mungkin itu aja sesi sharing kita untuk NAS. Gimana NAS ini apakah bisa membantu skenario di content creator, kalau misalnya kalian content creator atau di kantor kalian, apakah ini akan kepake? Langsung aja komen di bawah. Sekian dulu gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.